1 Maret 2013 terjadi insiden pembunuhan sadis yang dilakukan seorang pria bernama Benget Situmorang terhadap istri keduanya, yaitu Darna Sri Astuti. Bukan hanya pembunuhan, namun Benget Situmorang menyetubuhinya, memasukkan benda ke alat kelaminnya hingga memutilasi tubuh Darna Sri Astuti. Sampai akhirnya, bagian potongan tubuh Astuti dijadikan bahan makanan soto di tempat ia berdagang, tepatnya di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta. Lantas, apa motifnya? Bagaimana insiden pembunuhan sadis itu pertama kali diketahui? Dan bagaimana nasib pelaku saat ini? Benget Situmorang adalah perantau dari desa Ambarita Samosir, Sumatera Utara. Ia mengadu nasib ke ibu kota dan bekerja sebagai supir Kopaja. Benget kemudian menikah pada tahun 2000 dengan wanita bernama Rioni, istri pertamanya. Kelakuan Benget sudah nampak ketika menjalin hubungan dengan Rioni, di mana KDRT kerap terjadi dan hubungan mereka sebagai suami istri tidak harmonis. Saat itu juga, Benget kemudian selingkuh dengan wanita lain bernama Darna Sri Astuti. Sadar akan kelakuan Benget, Rioni kemudian menceraikan Benget pada 2011. Di tahun yang sama, Benget dan Astuti pun menikah. Benget beralih profesi menjadi pedagang soto Lamongan di belakang Terminal Kampung Rambutan. Benget cukup sukses dengan profesinya, namun tidak membuat kelakuannya berubah. Benget kembali menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Tini. Benget bahkan merekrutnya sebagai pekerja di kedai soto miliknya dengan maksud agar bisa terus berdekatan. Hubungan Benget dengan Tini akhirnya tercium oleh Astuti. Astuti marah besar, namun alih-alih memperbaiki hubungannya dengan Astuti, Benget malah melakukan KDRT. Benget dan Tini pun kemudian berencana menghabisi nyawa Astuti. 1 Maret 2013, Astuti dibuat mabuk berat oleh Benget. Lalu Benget menyetubuhinya. Akan tetapi, hubungan badan itu berakhir tragis. Benget menunggu Astuti lengah dan memukul istrinya dengan tangan kosong berkali-kali. Astuti diseret ke WC, disiram air hingga dipukuli oleh balok kayu. Bahkan kemaluan Astuti dimasukkan botol berisi air panas, sampai akhirnya Astuti tewas. Belum berakhir, Benget memutilasi tubuh Astuti menjadi beberapa bagian dan menyimpannya di dalam plastik. Namun tak semua, khusus bagian hati dan beberapa bagian daging lainnya dimasukkan ke dalam kulkas kedai miliknya. Benget dan Tini kemudian membuang kantong-kantong berisi potongan tubuh hingga kepala Astuti di beberapa titik lokasi sepanjang jalan tol Cikampek menggunakan angkot berwarna merah. Sepulang membuang potongan-potongan tubuh Astuti, Benget mengolah daging Astuti menjadi bahan soto dagangannya. Kemudian Benget membagikannya kepada rekan-rekannya di terminal untuk disantap secara gratis. Rekan Benget tak sadar bahwa yang dimakannya itu adalah soto daging manusia. Kecurigaan baru muncul ketika warga sekitar mengeluh ada aroma tidak sedap di got kedai soto milik Benget dan orang-orang sadar ada genangan darah yang banyak di lokasi tersebut. Benget mengelak. Menurutnya, itu hanya aroma anyir dari daging ayam. Kejahatan keduanya pun terungkap. Saksi mata melaporkan bahwa angkot merah nampak mencurigakan
dengan beberapa kali berhenti dan melempar plastik berukuran besar di tepi jalan tol. Ternyata isi dari plastik tersebut berisi potongan kepala Astuti. Polisi pun bergerak atas dasar penemuan tersebut. Bahkan polisi menemukan potongan tubuh lainnya dalam jarak 1 km sepanjang jalan tol. Setelah penyelidikan, polisi meringkus Benget yang saat itu sedang berjualan soto di kedainya. Benget pada akhirnya mengaku membunuh dan memutilasi Astuti dan menghidangkannya sebagai bahan soto. Benget dan Tini pun dinyatakan bersalah dengan kasus pembunuhan berencana. Benget divonis mati, sementara Tini divonis 14 tahun penjara. Namun, Benget dinyatakan meninggal dunia pada 3 November 2013 karena penyakit TBC akut yang dideritanya.